Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Ed. So on this video we're not gonna use English language karena di video kali ini kita akan membahas terkait negara Palestina dan bagaimana sih Islam saat ini di negara Palestina. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini negara-negara di dunia sedang fokus menghadapi ancaman pandemi COVID-19, yang mana di saat yang sama Palestina pun menghadapi ancaman yang lain, yaitu ancaman yang sampai detik ini belum menjumpai akhir dari Israel, meski telah banyak korban berguguran. Palestina merupakan negara yang selalu menjadi bahan rebutan, bahkan dalam ihwal kontemporer. Sampai detik ini, tanah Palestina masih dipersengketakan oleh warga Palestina dan Israel sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam perebutannya, wilayah Palestina ini hampir dibagi dua oleh Inggris, sebagian untuk Israel dan sebagian lagi untuk Palestina. Namun jelas, Palestina menolak pembagian tersebut. Hingga akhirnya, warga Palestina dengan segala jerih payahnya hingga saat ini berusaha untuk merebut kembali haknya atas tanah Palestina. Oke, pertama kita akan membahas terkait demografi negara Palestina. Jadi kondisi awal negara Palestina ini di wilayah Laut Mediterania, Palestina ini berbatasan dengan Lebanon. Di wilayah timur, Palestina berbatasan dengan Suriah dan Danau Al-Hola, Laut, dan Tabaria. Sedangkan di wilayah selatan, Palestina membelah pertengahan Laut Mati dan Lembah Arabah hingga ke Teluk Aqaba. Adapun di wilayah baratnya, Palestina ini berbatasan dengan perairan lepas internasional. Ya, meskipun hingga saat ini wilayah daripada Palestina itu sendiri semakin menyusut sebab pendudukan yang dilakukan oleh Israel gitu. Nah, iklim yang terdapat di Palestina ini sendiri sangat beragam sesuai dengan topografinya, yang mana salju dapat menyelimuti Gunung Hermon sepanjang tahun. Kemudian di area bawah dekat Laut Mati, termometer biasanya mencapai 50 derajat Celcius. Adapun suhu di Yerusalem jarang melebihi 30 derajat Celcius, juga tidak pernah dingin sekali dan jarang turun salju. Adapun curah hujannya sama beragamnya dengan topografinya. Sedangkan kekayaan flora dan fauna yang dimiliki oleh Palestina meliputi 2.600 varietas tanaman, yang mana ya banyaknya varietas tanaman tersebut dipengaruhi oleh beragamnya topografi dan iklim di wilayah Palestina. Bahkan diperkirakan pada masa lalu terdapat sekitar 85 jenis mamalia, 350 jenis burung, serta 75 jenis reptil yang hidup di wilayah Palestina. Wilayah Palestina ini menjadi amat penting sebab posisinya yang berada di antara tiga benua, menghubungkan tiga benua begitu ya. Bukan karena kesuburan dan hasil alamnya yang melimpah, tapi karena posisinya yang sangat strategis begitu ya. Sehingga ya jelas itu menjadi salah satu alasan bagi orang-orang untuk memperebutkan tanah ini. Adapun pertumbuhan populasi yang terjadi di wilayah Palestina ini bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Yahudi di Palestina yang cukup signifikan. Peningkatan daripada Yahudi ini ditenggarai oleh imigrasi orang Yahudi yang terjadi selama 1882 hingga 1914. Dan dalam kurun waktu 1948 hingga 2007, pertumbuhan rata-rata populasi Yahudi adalah 3,6% per tahun. Jika pertumbuhan populasi Yahudi ini tergantung pada imigrasi dan pertumbuhan alami, maka pertumbuhan populasi Arab hanya bergantung pada pertumbuhan alami dan secara bertahap mengalami penurunan hingga 4,4%. Sedangkan dalam rentang 1997 sampai 2007 pertumbuhan Arab semakin menurun hingga menyentuh titik 2,6% pada pertumbuhan populasinya. Kemudian bagaimanakah sejarah masuknya Islam ke Palestina? Nah, ini menjadi bagian daripada sejarah tindakan militer Rasulullah yang terakhir sebelum wafatnya. Jadi pada masa itu Rasulullah dan umat Islam mempersiapkan pasukan untuk pergi ke Palestina yang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid. Jelas nama Palestina pada saat itu belum dipakai. Begitupun dengan nama Bait al-Maqdis. Jadi
wilayah yang dimaksud oleh Islam pada saat itu, berdasarkan sumber yang saya jumpai, yang dituju oleh Islam adalah Aelia. Nah, sebelum pasukan Muslim ini tiba ke Aelia, terlebih dahulu pasukan Islam ini menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Homs dan Yordania. Sehingga setelah menguasai wilayah-wilayah tersebut di wilayah sekitar Aelia, Abu Ubaidah mengirim pesan kepada penduduk Aelia untuk masuk Islam, namun mereka menolak. Penolakan tersebut menyebabkan Abu Ubaidah mengirim pasukan sebanyak 35 tentara dalam 7 pasukan sehingga terkepunglah Aelia. Dan setelah beberapa bulan, akhirnya penduduk Aelia menyerahkan diri secara bersyarat kepada khalifah. Hingga pada akhirnya Umar kemudian pergi ke Aelia bersama sejumlah sahabat dan para bangsawan, kemudian memberikan jaminan keamanan pada penduduk Aelia. Berbicara tentang jejak-jejak peradaban Islam di Palestina, maka yang akan paling membekas dalam benak kita adalah kompleks Masjidil Aqsa. Tempat yang saat ini disebut sebagai Al-Haram Al-Qudsi ini dikelilingi oleh tembok besar dan terdiri dari banyak bangunan gitu ya, banyak monumen. Yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa sendiri bukan hanya masjidnya yang dipakai sholat, namun bagian gerbang, bahkan halaman juga disebut sebagai Masjidil Aqsa. Jadi bisa kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kompleks masjidnya, sedangkan masjidnya adalah Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanannya, Masjid Al-Aqsa pernah dibakar oleh Israel pada tahun 1969, sehingga pada saat itu dibangunlah organisasi kerjasama, yang mana pada kerjasama keempat tahun 1984 dikeluarkanlah sebuah resolusi tentang Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Namun setelah dibuatnya resolusi tersebut, Israel masih tetap berlaku tidak semestinya begitu. Nah, hal tersebut ditenggarai oleh tidak adanya aksi nyata dari negara anggota OKI untuk merealisasikan resolusi tersebut. Adapun faktor lainnya adalah kondisi politik yang beragam dari anggota OKI juga memengaruhi realisasinya resolusi ini. Berbicara tentang tokoh dan organisasi Islam di Palestina, siapa yang tidak kenal Yasser Arafat, Mahmud Abbas, juga Ismail Haniyeh? Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang dikenal dari Palestina yang terus memperjuangkan kedaulatan Palestina bersama organisasinya. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait Yasser Arafat dan PLO. Yasser Arafat adalah seorang keturunan Palestina yang lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1929, yang mana ia dibesarkan di Yerusalem sejak usianya 5 tahun dan kemudian pindah ke Gaza pasca Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Israel. Nah, Arafat ini berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Raja Faud Kairo, dan pasca keluarnya Arafat dari universitas, Arafat ikut bertarung menghadapi Yahudi saat Perang Arab-Israel. Saat ia masih menjadi mahasiswa, ia pernah bekerja di bagian sabotase Angkatan Darat Mesir dengan letnan sebagai pangkat terakhirnya. Ia terbilang berprestasi saat masih di Angkatan Darat, dan pada akhir tahun 1950, Yasser Arafat bersama beberapa orang Palestina yang lainnya termasuk Mahmud Abbas kemudian membangun Fatah yang menjadi wadah bagi perlawanan orang-orang Palestina terhadap Israel. Adapun pada tahun 1969, ia mendirikan organisasi pembebasan Palestina dengan Fatah sebagai ujung tombak perlawanannya. Organisasi pembebasan Palestina atau PLO ini pada masanya bergerak pada bidang politik dan militer. Pada tahun 1967, intensitas serangan terhadap Israel ditingkatkan hingga pada tahun 1973, Palestina berhasil membuat Israel kembali menyerahkan wilayah semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir dalam Perang Yom Kippur. Yasser Arafat pun pernah menjalankan perjuangan dengan jalan diplomasi, yang mana pada tahun 1974 saat berlangsungnya Fez Summit, PLO mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara Arab. Sementara pada saat itu Israel menyatakan bahwa PLO adalah teroris dengan harapan dukungan-dukungan yang didapat PLO tersebut diberhentikan. Pada akhirnya tahun 1980, PLO mulai diterima sebagai perwakilan sah dari masyarakat Palestina. Masa ini adalah awal perubahan haluan organisasi perjuangan PLO, yang mana Yasser Arafat semakin menempuh
jalan diplomasi, sehingga ia mendapat semakin banyak sahabat dari forum internasional. Namun, pergerakan semacam ini bahkan menuai kebencian daripada tokoh-tokoh Palestina sendiri, sehingga terjadi konflik internal. Perjalanan penyelesaian konflik ini membuahkan hasil pada tahun 1994, yang mana tercapailah kesepakatan dengan Israel yang memerintahkan Israel untuk mundur dari 60% wilayah Gaza dan kota Jericho di tepi barat. Pada saat itu, pemilu pun diizinkan untuk dilaksanakan. Kemudian banyak kemajuan yang terus diperoleh hingga akhirnya Yerusalem menjadi ibu kota Palestina, dan di sanalah bertempat lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif milik Palestina. Namun semua kebaikan tersebut tidak berakhir baik. Sepeninggal Yasser Arafat pada tahun 2004, ya pada akhirnya tetaplah terjadi pengobrak-abrikan wilayah oleh pihak Israel. Tokoh yang kedua adalah Mahmud Abbas. Mahmud Abbas adalah seorang pemimpin yang patut diacungi jempol sebab ia adalah seorang presiden kedua di Palestina, negara yang hingga saat ini wilayahnya masih dalam sengketa. Ia menjadi presiden atasnya. Tentu bukan perkara mudah untuk menjadi seorang pemimpin atas wilayah yang masih dalam persengketaan. Mahmud Abbas sendiri lahir di Safed 68 tahun yang lalu. Abbas ini dikenal sebagai Abu Mazen, yang mana ia pernah tinggal di Suriah untuk menyelamatkan diri pasca perang, sekaligus melanjutkan pendidikan di Universitas Damaskus, yang kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Patrice Lumumba di Moskow. Karir politiknya bermula saat ia berjumpa dengan Yasser Arafat pada akhir tahun 1950. Yang kemudian mereka bersama 5 orang Palestina lainnya mendirikan organisasi Fatah di Kuwait, yang pada akhirnya Fatah ini menjadi organisasi ujung tombak pergerakan bersenjata Palestina yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Selain itu, Abbas juga mengupayakan dirinya untuk menjadi bagian dari Majelis Nasional Palestina, yang pada akhirnya pada tahun 1977 terjadilah pembicaraan tak resmi bersama Israel meskipun tidak membuahkan hasil. Namun tidak sampai situ, perjuangan Mahmud Abbas terus berlanjut hingga pada akhirnya dihasilkanlah Oslo Accord pada tahun 1993. Berkat kesepakatan itu, akhirnya pemerintah Israel menyerahkan pemerintahan di tepi barat dan jalur Gaza kepada Palestina. Saat Yasser Arafat menjadi pemimpin otoritas Palestina pada tahun 2003, Mahmud Abbas ini ditunjuk sebagai Perdana Menteri, namun ia mundur pasca 4 bulan menjabat. Sepeninggal Yasser Arafat pada tahun 2004, Mahmud Abbas telah terpilih menjadi Presiden Palestina dengan 62,3% suara, dan idealnya ia menjabat hanya selama 4 tahun, namun hingga kini pemilihan presiden masih tertunda sehingga Mahmud Abbas menjabat lebih dari 4 tahun. Tokoh yang ketiga adalah Ismail Haniyeh dan Hamas. Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang dikenal di dunia sebagai Hamas, yang artinya gerakan perlawanan Islam yang basisnya berada di Gaza dan tepi barat, merupakan organisasi anti-Israel. Ismail Haniyeh adalah Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina pada tahun 2006 hingga 2013. Ia adalah seorang politikus Palestina yang lahir di Gaza. Hingga saat ini, Ismail Haniyeh dikenal sebagai pemimpin Hamas yang moderat, yang mana Ismail Haniyeh ini sudah menjadi aktivis sejak dirinya menjadi mahasiswa di Universitas Islam di Gaza. Perlu diketahui bahwa Hamas dan beserta pimpinannya, yaitu Ismail Haniyeh, telah dimasukkan ke dalam daftar teroris global. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menganggap bahwa eksistensi daripada mereka dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah, mengganggu proses perdamaian, juga menyerang sekutu AS yaitu Mesir dan Israel. Adapun pendapukan Hamas dan Ismail Haniyeh sebagai teroris global tak lantas menyurutkan semangat warga Palestina untuk terus berjuang merebut Palestina. Seperti yang kita tahu bahwa banyak terjadi normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab, di mana pada tahun 1979 Mesir telah bersepakat damai dengan Israel. Kemudian disusul oleh Yordania pada tahun 1944, hingga pada tahun 2002 Uni Emirat Arab menjadi yang ketiga untuk menjalin hubungan dengan Israel. Tentu dari pihak Palestina merasa dikecewakan oleh kebijakan Uni Emirat Arab tersebut. Dalam perjalanan Ismail Haniyeh dan Hamas, pernah terjadi perseteruan internal yang juga dengan Fatah saat itu yang dipimpin oleh
Mahmud Abbas, hingga pada saat yang tepat, akhirnya Ismail Haniyeh dan Abbas bersepakat untuk berrekonsiliasi dalam rangka mengakhiri perpecahan nasional. Lalu bagaimanakah keseharian umat Islam di Palestina saat ini? Hingga saat ini, Muslimin di Palestina masih dihantui dengan teror, pengusiran, bahkan perampasan tanah. Berita yang masih hangat kemudian terjadi, bahkan hingga detik ini saat negara-negara di dunia sedang fokus menghadapi ancaman pandemi COVID-19, saat ini juga Palestina berjuang sembari menghadapi ancaman Israel yang masih berlangsung. Serangan udara Israel kembali menimbulkan korban jiwa sebanyak 33 warga Palestina. Militer Israel juga menyebut kalau pihaknya telah memberikan peringatan dini ke peringatan lanjutan tentang serangan yang akan datang. Rikus menyebut gedung itu sebagai sasaran militer yang sah. Bila dikategorikan, terdapat 3 tingkatan dalam aksi kekerasan Israel terhadap Palestina. Tingkatan pertama yaitu dalam tingkatan sosial, yang mana adanya pelarangan penggunaan simbol-simbol nasionalisme termasuk bendera dan menyanyikan lagu nasional. Pada tingkat kedua yaitu pada ranah politik, tentara Israel menjadi penghalang bagi gerakan politik serta melakukan tindakan penghukuman kolektif atas kegiatan politik sebagian warga. Di tahap ketiga, Israel ini menjalankan perampasan atas tanah milik warga, sumber air, juga sumber kehidupan yang lainnya dalam rangka meniadakan perekonomian warga, hingga dapat dijumpai bahwa tujuan akhir daripada rentetan kekerasan ini adalah harapan agar berhentinya warga Palestina mempertahankan kedaulatan negaranya. Polemik keagamaan yang terjadi antara warga Palestina dengan kaum Yahudi di wilayah Palestina ini tak kunjung menemui titik terangnya. Kedatangan Yahudi merongrong wilayah Palestina diawali oleh semangat keagamaan yang mana mereka beranggapan bahwa tanah Palestina merupakan negara yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Namun, seorang cendekiawan sekaligus pendeta, Roland Gelandofo, menyatakan bahwa dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada rujukan eksplisit tentang penaklukan wilayah Kanaan atau Palestina kepada bapak kaum Ibrani. Maka pernyataan Palestina adalah negeri yang dijanjikan Tuhan hanyalah muncul dalam naskah-naskah kalangan mereka. Adapun Thomas Kiernan menyampaikan bahwa para ahli antropolog menyimpulkan bahwa para Yahudi Eropa tidak sama sekali memiliki hubungan biologis dengan Palestina. Sehingga Roger Gerardi menyatakan bahwa Yahudi tidak memiliki keabsahan sama sekali, baik dari sisi historis Injili, bahkan yuridis untuk berdiri di tanah yang dipijaknya saat ini. Perlu diketahui bahwa pergerakan Yahudi sudah berlangsung sejak lama, sejak masa Kerajaan Utsmani. Mereka menyusupkan diri ke tubuh pemerintah hingga salah satunya pada saat itu yaitu Midhat Pasha sampai ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Pada saat itu Sultan yang berkuasa adalah Sultan Abdul Hamid II. Midhat Pasha bersama Hussein Auni Pasha menjalankan kudeta namun gagal sehingga mereka diasingkan ke Taif. Tak habis sampai di situ, masih banyak upaya-upaya yang mereka lakukan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Kongres Yahudi Sedunia pada tahun 1896 di Basel, Swiss. Kongres yang dipimpin oleh Theodor Herzl itu mengeluarkan kesepakatan bahwa Palestina akan menjadi negara Israel. Setelahnya, Theodor Herzl menemui Sultan Hamid II untuk mengajukan penawaran perbaikan ekonomi negara dan pembangunan Palestina. Kemudian Theodor Herzl meminta Sultan untuk memberikan tanah Palestina kepada Yahudi. Tak berhasil dengan satu cara, kaum Yahudi masih memiliki cara yang lain untuk mendapatkan Palestina, bahkan sampai bekerjasama dengan Kekaisaran Rusia hingga menimbulkan Perang Dunia I yang berdasarkan sumber yang kubaca, rencananya telah diatur secara matang dalam keluarga Rothschild. Hingga pada tahun 1917, Palestina berhasil ditaklukkan oleh Inggris, dan hingga pada saatnya, Inggris memberikan Palestina kepada Yahudi hingga berdirilah negara Israel. Agresi Israel yang terus berlangsung berimbas pada wilayah Palestina yang hingga hanya tersisa 20% pada tahun 2015. Kawasan Masjidil Aqsa berada dalam kekuasaan Israel berkat teror, pengusiran, perampasan tanah hingga pembangunan pemukiman ilegal di tepi barat. Persengketaan terhadap tanah Palestina memang sudah terjadi sejak lama
karena posisi yang strategis berada di tengah tiga benua menjadi incaran siapapun yang ingin menguasai dunia, termasuk saat ini Israel yang sedikit demi sedikit mencaplok wilayah Palestina. Tampak bahwa pergerakan Israel telah berjalan sekian lama dan tidak berhenti dengan semudah itu. Begitupun dengan perjuangan yang dilakukan oleh warga Palestina dalam mendapatkan kembali haknya tidak akan berhenti dengan mudah. Seberapa banyak pun halangan dan rintangan yang dihadapi, warga Palestina tidak akan menyerah. Meski sudah dianggap sebagai teroris, pergerakan-pergerakan anti-Israel terus dijalankan demi membela haknya. Solidaritas dari warga Palestina tak akan berhenti hanya dengan todongan senjata. So that's all I can share to you. Thank you for watching this video and hope that you could get something from this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys later.